1, 2, 3. Nah everybody, bagaimana kabar kalian dan semoga baik-baik saja. Jadi di episode kali ini saya akan mengulas sebuah film India yang berjudul Pa. Dan film ini dibintangi oleh Amitabh Bachchan bersama anaknya Mas Abhishek Bachchan. Yang dimana film ini akan mengisahkan tentang seorang anak hasil hubungan di luar nikah. Waduh. Yang dimana anak tersebut mengalami kondisi genetik langka dan membuatnya menjadi terlihat lebih tua dari usianya. Hingga suatu ketika terungkap jika anak tersebut merupakan buah cinta dari seorang politikus terkenal India. Jadi bagaimana ceritanya? Lanjut. Di awal film tampaklah sebuah sekolah yang hendak mengadakan sebuah kompetisi yang bernama Vision of India. Yang dimana ini adalah sebuah kompetisi untuk melihat visi dari para murid mengenai keadaan India di masa mendatang. Dan untuk memeriahkan acara tersebut, maka Pak Kepala Sekolah lantas mengundang salah satu anggota DPR yang bernama Tuan Amal Arte, seorang politikus jenius yang jujur dan juga santun. Sesampainya di sekolah, Tuan Amal lantas disambut oleh kepala sekolah dan kemudian Tuan Amal menuju ke ruang kompetisi untuk menilai karya dari para murid-murid. Dan setelah melihat beberapa karya yang keren, siapa sangka jika Tuan Amal malah tertarik terhadap sebuah globe yang hanya dicat putih. Dan sambil tersenyum, Tuan Amal lantas mengambil globe tersebut yang tergeletak di lantai. Kemudian Pak Kepala Sekolah meminta Tuan Amal untuk mengumumkan pemenang dalam kompetisi itu. Sambil mengangkat globe putih tersebut, Tuan Amal menjelaskan jika meski terlihat sederhana, tapi globe putih tersebut memiliki makna yang mendalam. Yang dimana globe tersebut memiliki arti jika dunia itu sama tanpa mengenal batasan, entah itu kota ataupun negara. Dengan rasa bangga, Tuan Amal bertanya, siapakah yang membuat globe ini? Di lain sisi, kita tampaklah seorang murid misterius bernama Auro, seorang murid jenius yang mengalami kondisi genetik langka yang membuatnya tampak seperti orang tua. Dan dia hendak menuju ke dalam aula untuk mengikuti serangkaian acara. Namun tiba-tiba saat hendak masuk ke dalam ruangan, salah satu temannya berteriak, "Auro! Auro! Dan siapa sangka jika Auro adalah murid yang membuat globe tersebut. Dan sambil malu-malu kucing, Auro lantas naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Dengan wajah agak bingung, Tuan Amal mulai bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan Auro. Setelah menyerahkan piala itu, kini Tuan Amal lantas pulang dan di tengah perjalanan Tuan Amal kembali mengingat penjelasan dari kepala sekolah tentang kondisi Auro. Yang dimana Auro mengalami kondisi genetik langka yang disebut progeria. Dan kondisi ini membuat penderitanya mengalami penuaan dini yang dimana sebenarnya Auro baru berusia 12 tahun tapi terlihat seperti usia 60 tahun. Scene berganti dan kini tampaklah ibu Auro yang bernama Vidya, seorang wanita single parent yang penuh kasih sayang. Saat Vidya sedang mengobrol dengan Auro, kemudian Auro menjelaskan jika tadi dia menang lomba dan Auro mendapat hadiah dari seorang DPR. Prize किसने दिया? Some MP. Setelah itu, Vidya lantas pergi menonton berita di televisi. Tapi siapa sangka jika Vidya mendadak kaget ketika mengetahui jika Auro menerima hadiah tersebut dari Tuan Amal Arte. Yang dimana sebenarnya Tuan Amal adalah mantan pacarnya sekaligus ayah biologis dari Auro. Sambil melamun, Vidya kembali teringat dengan kenangan indahnya bersama Tuan Amal. Cerita dimulai ketika dulu dia bertemu dengan Tuan Amal saat masih menjadi mahasiswa di luar negeri. Dan karena sering bertemu, akhirnya mereka pun lantas berpacaran. Namanya gairah masa muda, akhirnya mereka pun terjerumus dan tergoda oleh rayuan syaitan untuk melakukan hubungan itu. Waduh. Dan bahkan mereka melakukannya setiap saat tanpa mengenal tempat, mulai hotel, kereta, toilet hingga semak-semak pun telah mereka lalui. Dan akibat tidak memakai pengaman, akhirnya Vidya hamil dan Vidya lantas meminta pertanggungjawaban Tuan Amal. Namun siapa sangka jika Tuan Amal menyuruh agar Vidya mengaborsi bayi tersebut. Dan Tuan Amal menjelaskan jika kini dia belum siap untuk menikah karena dia ingin menyelesaikan pendidikannya dan bercita-cita untuk menjadi seorang politisi besar agar bisa merubah India menjadi semakin di depan. Mendengar penjelasan Tuan Amal, Vidya lantas pergi. Dalam keadaan bimbang dengan kehamilannya, Vidya lalu bercerita kepada ibunya tentang apa yang telah terjadi. Namun dengan sabar, ibu Vidya mau menerimanya. Dengan kondisi hamil muda, Vidya tetap melanjutkan pendidikannya untuk menjadi seorang dokter. 9 bulan berlalu, akhirnya Vidya melahirkan dan melihat kondisi aneh dengan anaknya. Vidya lantas membawa bayinya tersebut ke rumah sakit. Dan oleh Pak Dokter, anaknya divonis menderita progeria. Sebuah kondisi langka yang membuatnya memiliki usia 5-6 kali lebih tua dari usianya. Dan kondisi ini membuat organ tubuh penderitanya menjadi lemah. Dan diperkirakan jika penderita progeria hanya bisa hidup sampai usia 14 tahun. Setelah itu, Vidya kembali tersadar dari lamunannya. Scene berganti. Akibat berita itu, kini para wartawan menuju ke sekolah Auro untuk meliput kondisi Auro yang tengah viral.
Karena merasa tidak nyaman dengan kedatangan para wartawan, Pak Kepala Sekolah kemudian menelepon Vidya agar menjemput Auro untuk menghindari para wartawan. Sesampainya di rumah, Auro mengirim email kepada Tuan Amol dan menyalahkannya atas viralnya berita tentangnya. Di lain sisi, setelah membaca email dari Auro, Tuan Amol lantas menelepon Auro dan Tuan Amol meminta maaf kepada Auro. Dan sebagai permintaan maaf, Tuan Amol mengatakan jika kini dia pergi ke pengadilan untuk membuat surat larangan pada wartawan agar tidak mendekati Auro. Dan selain itu, Tuan Amol juga memberikan sebuah permintaan pada Auro. Dan untuk itu, Auro lantas meminta pada Tuan Amol agar mengajaknya pergi ke rumah presiden. Oke. Waktu berlalu, di malam harinya tampaklah Tuan Amol yang sedang bersantai di kamar. Dan kemudian datanglah ayahnya yang mencoba membujuk Tuan Amol agar mau menikah dengan anak temannya. Karena memiliki alasan tersendiri, Tuan Amol menolak permintaan ayahnya tersebut. Yeah, still not interested. Setelah ayahnya pergi, karena merasa gabut, Tuan Amol mengirim email kepada Auro. Dan melihat ada pesan dari Tuan Amol, Auro lantas menghubungi Tuan Amol lewat video call. Dan di sini Auro bertanya kapan Tuan Amol akan mengajaknya pergi ke rumah presiden. Setelah berpikir sejenak, Tuan Amol berjanji jika nanti di tanggal 11 dia akan mengajak Auro untuk pergi ke rumah presiden. 11, fix, 11th. Di pagi harinya, saat di sekolah, Auro lantas berpamitan dengan beberapa teman dekatnya untuk pergi ke rumah presiden selama beberapa hari. Di lain sisi, kini Tuan Amol sedang melakukan rapat dengan rivalnya yang bernama Tuan Zaikrit. Dan setelah berdebat, Tuan Amol lantas pergi belusukan ke sebuah pemukiman kumuh untuk meminta tanda tangan para masyarakat guna melakukan penggusuran. Dan sebagai ganti rugi, Tuan Amol menjanjikan perumahan gratis untuk mereka. Di lain sisi, Tuan Zaikrit merasa tidak suka dengan tindakan Tuan Amol yang akan membangun perumahan di daerah tersebut. Dan untuk itu, Tuan Zaikrit lalu menyebar fitnah dan menghasut para masyarakat agar menolak rencana Tuan Amol. Dan tidak berhenti di situ saja, di malam harinya Tuan Zaikrit memutus listrik di daerah tersebut lalu mengundang para wartawan untuk meliput kejadian itu. Dan Tuan Zaikrit menuduh jika ini adalah rencana Tuan Amol untuk menggusur para warga. Dan dengan begitu, maka Tuan Amol akan membangun proyek perumahan agar bisa korupsi. Di pagi harinya, berita ini mendadak viral dan para masyarakat lantas mengadakan demo berjilid-jilid untuk meminta agar Tuan Amol mundur dari jabatannya. Dan bahkan salah satu media koran menuliskan jika Tuan Amol telah terlibat skandal korupsi. Hari berlalu dan kini tampaklah ayah Tuan Amol yang tengah bersantai sambil membaca koran. Namun tiba-tiba saat membaca berita ini membuat ayah Tuan Amol menjadi panik. Kemudian beliau lantas menelepon Tuan Amol agar segera mengklarifikasi berita tersebut. Namun siapa sangka jika Tuan Amol yang kini tengah bersantai di tepi kolam renang lantas mengabaikan telepon dari ayahnya. Scene berganti dan kini Auro tengah bersiap-siap menunggu kedatangan Tuan Amol yang telah berjanji padanya untuk mengajaknya pergi ke rumah presiden di tanggal 11. Namun siapa sangka karena terlalu sibuk Tuan Amol lantas melupakan janjinya pada Auro. Di malam harinya Tuan Amol pergi ke stasiun televisi untuk mengklarifikasi atas berbagai berita miring yang dituduhkan padanya. Dan dengan taktik licik yang sudah direncanakan sebelumnya, Tuan Amol telah mengirim para tunawisma untuk tinggal di rumah para wartawan yang menyebarkan berita buruk tentangnya. Dan di sini Tuan Amol menjelaskan jika dialah yang mengirim para tunawisma itu agar menduduki rumah para wartawan bejat, yang dimana mereka seolah-olah memihak rakyat miskin, tapi pada dasarnya semua berita itu adalah sebuah pesanan untuk menyerang Tuan Amol terkait rencana penggusuran pemukiman kumuh. Setelah berhasil membongkar kedok para wartawan yang tidak bertanggung jawab, pada akhirnya Tuan Amol berhasil membersihkan namanya sekaligus kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat. Scene berganti dan kini tampaklah Auro yang merasa sangat kecewa dengan Tuan Amol karena tidak jadi mengajaknya pergi ke rumah presiden. Melihat Auro yang tengah galau, datanglah Vidya untuk menenangkan hati anaknya. Setelah Auro tenang, kemudian Vidya berdebat dengan ibunya. Dan sang ibu menyuruh agar Vidya mengatakan pada Auro jika Tuan Amol adalah ayah biologisnya. Dan di pagi harinya, saat di sekolah, tiba-tiba Auro mendadak ambruk dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Pak Dokter menjelaskan pada Vidya karena kini Auro sudah berusia lebih dari 12 tahun, yang dimana kondisi organ tubuh Auro semakin melemah dan diperkirakan Auro sebentar lagi akan mati. Dan untuk itu, maka Pak Dokter menyarankan agar Auro berhenti sekolah. Namun karena Auro sangat senang sekolah, Vidya tidak bisa menghentikan Auro. Nee, Doc. He loves school. Kemudian Vidya menuju ke kamar Auro dan Vidya memberitahu Auro jika sebenarnya Tuan Amol adalah ayahnya. Dan Vidya menjelaskan jika sebaiknya Auro menyimpan rahasia ini dan jangan memberitahu Tuan Amol, karena Vidya tidak ingin menghambat karir politik Tuan Amol.
क्योंकि मैं उसकी हिचकी नहीं बनना चाहती थी। Di pagi harinya saat sarapan, secara tiba-tiba Tuan Amal kembali menelepon Auro dan di sini Tuan Amal meminta maaf pada Auro jika kemarin dia batal menjemput Auro. Dan sebagai ganti rugi, nanti dia akan mengajak Auro pergi ke rumah presiden. Dengan perasaan bahagia, Auro lantas meminta izin pada ibunya dan kemudian berpamitan dengan teman-temannya di sekolah. Waktu berlalu, akhirnya kini Tuan Amal telah menjemput Auro dan setelah sedikit berbincang-bincang, akhirnya mereka naik pesawat dan pergi ke Delhi. Di siang harinya, akhirnya Tuan Amal membawa Auro pergi ke rumah presiden. Namun tiba-tiba, saat sudah sampai di depan pintu gerbang rumah presiden, Auro mendadak meminta pulang dan memilih tidak jadi melihat rumah presiden. Tentu saja hal ini membuat Tuan Amal merasa jengkel dengan tindakan Auro. Sesampainya di hotel, Tuan Amal langsung berkemas dan berniat untuk pulang. Namun di lain sisi, Auro belum ingin pulang dan Auro menjelaskan jika Auro memiliki alasan tersendiri kenapa memilih tidak jadi melihat rumah presiden. Dan Auro mengatakan jika dia ingin balas dendam atas kesalahan yang pernah dilakukan Tuan Amal di masa lalu. Di siang harinya, Auro mengajak Tuan Amal pergi naik kereta tanpa membawa pengawal. Dan di sini Auro menjelaskan jika kemarin dia sengaja membatalkan pergi ke rumah presiden karena ingin buang air besar. Mendengar penjelasan Auro membuat Tuan Amal tertawa. Dan setelah itu Auro ingin mengatakan jika sebenarnya dia adalah anak dari Tuan Amal. Namun karena mengingat perkataan ibunya agar jangan membuka rahasianya, membuat Auro tidak jadi mengatakan jika dia adalah anaknya. Setelah dari kereta, mereka berjalan-jalan ke taman dan hal ini membuat Auro merasa bahagia. Dan di lain sisi, Tuan Amal juga merasa bahagia bisa menghabiskan sedikit waktunya dengan Auro. 2 hari berlalu dan kini mereka lalu pulang dan saat di pesawat, Tuan Amal kembali bertanya tentang apa kesalahan Tuan Amal terhadap Auro di masa lalu. Namun Auro yang tidak ingin membongkar rahasianya mengatakan jika dia telah lupa. याद नहीं। Sesampainya di bandara, Tuan Amal hendak mengantar Auro, namun Auro menolaknya dan memilih pulang sendiri. Di pagi harinya, Tuan Amal merasa sangat bahagia karena telah bertemu dengan Auro. Sambil menikmati secangkir teh, datanglah ayahnya yang merasa heran dengan perubahan sikap Tuan Amal yang tampak bahagia. Dan Tuan Amal lantas menyarankan agar ayahnya pergi menemui Auro. Namun di lain sisi, ayahnya malah menyuruh agar Tuan Amal mau menikah dengan anak temannya. Karena memiliki alasan tersendiri, Tuan Amal pun lantas menolaknya. You're amazing, you just don't give up. Scene berganti dan kini tampaklah Auro sedang berada di sekolah tengah bermain bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba Auro berada ambruk dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Auro langsung dibawa ke UGD karena mengingat kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan. Kemudian Tuan Amal yang kangen dengan Auro lantas menelepon rumah Auro dan mendengar suara telepon yang berdering. Nenek Auro mengangkat telepon tersebut. Dan setelah Tuan Amal memperkenalkan diri, karena tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, sang nenek menjelaskan jika Auro masuk rumah sakit. Dengan terburu-buru, Tuan Amal langsung pergi menuju rumah sakit untuk menjenguk Auro. Dan saat masuk ke UGD, betapa terkejutnya Tuan Amal saat melihat keberadaan Vidya, yang dimana Vidya adalah mantan pacarnya. Setelah itu, Tuan Amal meminta penjelasan dari Vidya mengenai Auro, yang dimana sebenarnya Auro adalah anak Tuan Amal. Dan setelah itu, Tuan Amal berniat untuk kembali menjalin kasih dengan Vidya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun Vidya yang sudah sangat kecewa menolak permintaan Tuan Amal. कोई जरूरत नहीं है। Di lain sisi, setelah mendapat info dari ajudan Tuan Amal, datanglah ayah Tuan Amal menuju ke rumah sakit untuk mencari Tuan Amal. Melihat kedatangan ayahnya yang secara tiba-tiba, hal ini membuat Tuan Amal terkejut. Dan kemudian Tuan Amal menjelaskan pada ayahnya jika sebenarnya Auro adalah anak biologisnya. Dad, I have a son. Mendengar penjelasan Tuan Amal, hal ini membuat ayahnya semakin bingung dan kemudian Tuan Amal menjelaskan jika hal ini terjadi akibat kesalahannya saat kuliah di luar negeri. Namun siapa sangka kabar mengenai Auro adalah anak Tuan Amal menjadi semakin viral dan tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh para media untuk menggoreng berita tersebut. Dan untuk itu, demi menjaga karir politik anaknya, ayah Tuan Amal menyuruh agar Tuan Amal segera mengklarifikasi berita tersebut dengan mengatakan jika berita ini tidak benar. Dan sesuai perintah dari ayahnya, Tuan Amal lalu mengundang para wartawan. Tapi di luar nalar, bukannya membantah kabar ini, Tuan Amal malah berkata secara live jika Auro adalah anaknya. Dan Tuan Amal menjelaskan jika waktu itu dia bersama Vidya kerap bercocok tanam tanpa pengaman. Hingga akhirnya Vidya hamil. Namun karena merasa ketakutan akhirnya dia menyuruh agar Vidya melakukan aborsi. Namun setelah itu Vidya tiba-tiba menghilang dan ternyata dia tidak melakukan aborsi. Hingga akhirnya 14 tahun berlalu dan berkat rahmat Tuhan akhirnya dia kembali dipertemukan dengan anaknya. Sambil menyelam minum air. Dalam siaran itu Tuan Amal lantas melamar Vidya untuk menjadi istrinya. Vidya, will you marry me?
Please. Waktu berlalu, menjelang detik-detik akhir hayat dari Auro, tiba-tiba datanglah teman wanita Auro yang meminta maaf kepada Auro karena telah menyakiti hatinya. Dan setelah temannya pergi, Auro yang sudah hampir meninggal meminta agar ibunya memaafkan Tuan Amol. Dan setelah itu, Auro menyuruh mereka berdua agar berputar-putar mengelilinginya seperti orang menikah. Melihat orang tuanya sudah berdamai, akhirnya Auro menghembuskan nafas terakhir. Dan di akhir cerita, kini tampillah Vidya dan Tuan Amol menangis berdua sambil diiringi rintik-rintik hujan, dan setelah itu film tamat. Ya, meski film ini cukup menjadikan, tapi film ini mengandung beberapa humor yang sangat lucu dan berhasil membuat saya tertawa. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.